Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbi alladhi khalaqa Sayyidina Muhammad min nurihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli وسلم مبارك على النور الذاتي وسر الساري في جميع الأسماء والصفات وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد اللهم افتح قلوبنا يا فتاح كما فتحت لعبادك العارفين لعبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah malam ini kita terpercikan mendapatkan percikan nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ciri-ciri orang mendapatkan nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orangnya selalu senang menghadiri, mengadakan acara kegiatan untuk mengenang beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur Allah masih izinkan nur itu menembus dada kita yang kotor, pikiran kita yang jorok, hati kita yang gelap. Insya Allah berkah nur ini Allah bersihkan, Allah terangkan hati kita semua. Amin rabbal alamin. Dan semua itu kita ekspresikan, kita ungkapkan dalam bentuk sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya diizinkan Allah Al-Faqir Ar-Razi Hashim memahami sunnah-sunnah beliau. Itu setelah mencintai beliau melalui mencintai pewarisnya, baik pewaris ilmu ataupun pewaris nasabnya. Jadi sebelumnya ilmu ini kayaknya masdud, kayaknya terbatas, sulit dipahami. Tapi dengan mencintai ulama pewarisnya, mencintai para habaib yang meneruskan nasabnya, Allah bukakan kolbu ini pelan-pelan. Jadi kalau punya anak santri, anak kita santri, ajarkan mereka cinta pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pelanjut nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat bagi saya, itu syaratul futuh, syarat dibuka kolbunya. Jadi laulahum ma fatahallahu qalbi. Kalau bukan karena mereka, Allah tidak akan bukakan kolbu saya. Jadi kalau ada yang bertanya apa tips saya belajar, enggak ada. Tipsnya cuma satu. Mahabbatul warasatin Nabi, mahabbah kepada pewaris Nabi. Jadi disebut mahabbatul warasa. Yang kedua mahabbatul dzurriyyah. Ya. Yang kedua mahabbah al-warasah. Warasah apa? Yang mewarisi ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi warasatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama mewarisi para nabi, bukan satu nabi. Maka dulu Abah Gurus kumpul di Pulau Kalimantan, berani mengatakan dan membacakan satu kitab yang tidak berani dibacakan secara umum oleh banyak kiai. Apa kata beliau? Haqa'iqul anbiya, haqa'iqul awliya Rasulullah. Itu berat itu kalimat.
ulama-ulama aulia, hakikat mereka adalah Rasulullah. Ini kalimatnya vulgar. Belum kenal saya ilmu ini, beliau sudah ngomong begitu. Artinya beliau sudah mulai buka ilmu ini. Kalau nggak bisa paham ayat 1 surat Al-Isra. Semua nabi ada Isra-nya. Semua nabi ada Mi'raj-nya. Isra-nya Sayyidina Musa ada, Mi'raj-nya juga ada. Puncak Mi'raj Sayyidina Musa, beliau diperlihatkan nur pingsan. Sidi Ahmad mengatakan, nur apa yang beliau lihat? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang bikin Sayyidina Musa pingsan. Sayyidina Musa aja pingsan. Gimana Sayyidina Abu Bakar kuat menatap baginda Rasulullah SAW. Maka beliau tidak berani lama-lama natap baginda Rasulullah. Lihat sebentar. Tapi kalau natap saya boleh. Ya, nurnya tidak sekuat nur baginda Rasulullah SAW. Yang saya cintai Habibna Utsman Al-Jufri. Para Habib yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Pengurus masjid dan khadimul majlis. Kiai Haji Wayan Nasrul Huda. Ya. Semoga berkah beliau, hidayah mendapatkan potongan sesuai namanya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Saya sebelum ngaji untuk mensyarah, mentafsir ayat 1 itu syairnya Rabbi khalaq Taha min nur. Siapa munsyidnya tadi? Tolong nanti bareng-bareng tapi nggak pakai musik. Ya. Sudah siap mulai? Oke, kita baca surah Al-Fatihah. Usul untuk semua para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad SAW. Semua para ulama, para habaib, wabil khusus ulama dan habaib nur. Ini aliran penasyid kita agak kenceng ngerap dia. Ya, kalau saya agak lembut kalau bersyair ini. Ya. Tapi suaranya lagi mahal, nggak boleh keluar dulu. Rabbi khalaq. Tuhanku Allah Ta'ala khalaq, menciptakan. Siapa yang dia ciptakan? Taha min nur. Sang Taha. Taha itu nama Rasulullah di alam sana, bukan di alam sini. Tapi karena beliau sudah diutus, maka diturunkan namanya dalam surat ke-20. Surat Taha. Taha itu ada yang panjang, ada Taha, ada Tasin, ada Tasin, Mim. Ya. Ulama kita kebanyakan sudah cenderung menemukan rahasianya. Ternyata jauh-jauh hari Imam Fudail bin Iyad dalam kitab Asy-Syifa, kitab ini paling direkomendasikan semua masyayikh dari masa ke masa. Apa kata beliau? Taha itu salah satu ism Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa makna Taha? Oh, macam-macam. Ada maknanya. Ada tahir, ada bermakna thayyib. Itu terserah nanti ulamanya menjelaskan. Tapi yang pasti pendek cerita, man huwa Taha, siapakah sang Taha itu? Nabi Muhammad SAW. Maka kita juga seling bersolawat. Salawat Badar ala Taha Rasulillah, kepada sang Taha Rasul Allah. Ya, maka adab ahlul haqaiq baca Quran itu agak sedikit banyak. Ketika sampai di ayat pertama Taha, mereka berhenti sejenak lalu sholawat.
sallallahu ala sayyidina Muhammad. Coba praktekin ya. Kalau baca ayat Taha, diam sejenak. Atau sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Bid'ah nggak Habib? Perintah ya Habib ya. Jadi nama beliau tidak hanya di alam ini, tapi juga dia ada di alam sebelum alam ini ada. Ya. Rabbi khalaq Taha min nur. Allah Tuhanku, penciptaku. Nah, kenapa disebutkan aku di situ supaya terasa dekat? Allah penciptaku pertama kali menciptakan ciptaannya yaitu Sang Taha dari nur. Nur apa? Semua nurnya, nur jalal dan jamalnya. Jadi nur itu ada dua ujungnya. Jadi cahaya itu kayak memancar dua, bergerak dua. Satu nur jalal, nur keaziman, keagungan. Yang kedua nur jamal, nur keindahan. Jalal ini punya bayang-bayang, bayang-bayang yang jadi iblis. Ya. Tapi di kitab-kitab langsung disebut iblis min jalal, min nur jalal. Itu kurang dikit. Kurang dikit kita tambahin. Ya, kita tambahin. Berat nggak ngaji nur nih? Biasanya dengerin syairnya tapi nggak paham. Mau paham malam ini? Supaya kalau bacanya bisa terharu. Supaya kalau lagi baca syukur-syukur dikasih Isra-nya. Syukur-syukur dikasih ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi nur ada dua jenisnya. Nur apa pertama? Jalal. Yang kedua jamal. Nur jamal itulah tercipta semua para nabi dan wali. Jadi orang-orang jahat. Orang jahat itu ada dua. Jahat batinnya, ada yang baru jahat zohirnya. Kalau yang jahat batinnya, itu sebenarnya iblis bertubuh. Syayatinul jin, syayatinul insi. Itu iblis bertubuh. Itu gak bisa diapa-apain. Gak bisa diselamatin. Makanya Abu Jahal, Abu Lahab, walaupun nasabnya mulia, itu ahlul bait. Abu Jahal, Abu Lahab masih keluarga Bani Quraisy. Ketemu nanti nasabnya sama Habib Utsman di atas. Zuriatnya, ya. Ini maknanya apa? Antum, mohon maaf, zuriat Rasulullah SAW, bukan su'ul adab. Kalau yang di dalamnya enggak nerima nur beliau, Abu Jahal, Abu Lahab, berarti nasab enggak cukup. Mesti diselamatkan. Enggak punya, kalau kami kan enggak punya nasab, aman. Kalau dosa ya kecil-kecil aja dipandangnya. Kalau Habib, Sayyid, dosa dipandangnya besar. Karena darahnya ada darah baginda Rasulullah SAW. Ya. Tapi kalau para habaib, para zuriat ini belajar tentang nur, kecepatannya lebih cepat dari kita. Karena tubuhnya sudah beres. Kalau kita kan masih terhijab dengan tubuh ini. Ya, itu sebabnya kita wajib ta'zim dan cinta kepada zuriat beliau. Meskipun beliau Habib Aswaja atau Susi. Tahu Susi enggak? Ya, ada Habib Susi. Sunni tapi juga Syiah. Nasabnya kita hormati. Ajaran dia kita enggak ikuti. Tapi di samping saya dan yang hadir malam ini sudah pasti Habibnya. Insya Allah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu biar urusan Habib Syiah, Habib-Habib yang urus. Kita sul adab nanti.
Ya, beliau-beliau yang punya urusan. Ya. Jadi nur jamalnya baginda Rasulullah SAW. Itulah yang dipecah jadi 124.000 para nabi. Karena setelah zaman baginda beliau hadir close. Tidak ada lagi nabi. Nggak ada lagi rasul. Maka sahabat-sahabat beliau, kalau di zaman Nabi Musa ada nabi bersama beliau ya waktu Harun. Sampai kemudian setelah Nabi Isa masih ada nabi yang panjang umur, Nabi Daniel, Nabi Khalid bin Sinan, masih ada. Tapi la nabiyya ba'dahu wa la nabiyya ma'ahu. Ini tambahannya. Kalau sudah muncul sang baginda sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi setelahnya bahkan bersamanya. Semuanya pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ulama ahli hadis sepakat jumlah sahabat 124.000. Ternyata sama dengan jumlah para nabi. 124.000 masuk di situ baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa jumlah Rasul? 313. Ada yang mengatakan 315. Dan di situ karena tidak ada lagi Rasul, maka 313 ahlul badar, mereka pewaris rohani para rasul 313 atau 15, termasuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus sekarang gimana? Sama, nggak kurang, nambah mungkin. Jadi antum gak usah khawatir kalau ada ulama, kiai, wali, habib wafat, sedih di hati, tapi gak usah khawatir. Penggantinya banyak, akan terus bertambah. Kalau sudah nggak ada, berarti udah mau kiamat. Ya, maka ada rumus: selama masih ada ulama dan zuriat baginda Rasulullah SAW, la taqumus sa'ah, kiamat tidak terjadi. Ya, ini bukan insya Allah, pasti. Oke? Rabbi khalaq taha min nur. Fihi ihtiram, fihi ihtiram. Dalam syair diulang-ulang, tak aslinya gak diulang. Ya. Fihi, padanya toha atau padanya nur, ihtiram, ada kehormatan. Sang toha ini dipanggil oleh Allah Ta'ala. Nadahu, dipanggil oleh Allah, dicipta. Umurnya nur ini 4.000 tahun lebih tua daripada Arash. Lebih tua daripada Arash. Jadi lebih tua Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad SAW atau Arash? Lebih tua mana? Makanya seorang sahabat dalam hadis Imam Tirmizi ditanya, dia lahir 5 tahun sebelum tahun fil, tahun gajah. Ketika sahabat ini ditanya dalam hadis yang sahih, wahai tuan sahabat, apakah engkau lebih tua dari baginda Rasulullah SAW? Apa jawaban beliau? Kana Rasulullah SAW akbar minni wa ana, apa kalimat dia? Dia nggak bilang akbar, akdam mauluda. Kalau duluan lahir secara fisik betul, tapi Rasulullah lebih tua daripadaku. Itu akhlak sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak kayak orang yang ngaku katanya aswaja, terus bilang dirinya sama dengan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya meragukan kesewajaan orang itu. Ya, nggak bener aswajanya. Orang yang kenal ahlu sunnah wal jamaah tahu awwalu ma khalaqallah nuru Muhammad. Ini bukan hadis, ini kaidah berdasarkan ayat dan hadis yang beragam. Yang pertama Allah ciptakan adalah nur baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun yang disebutkan dalam Sibtud Durar itu hadis dhaif.
Awwalu ma khalaqallahu nura nabiyyika ya Jabir. Kenapa disebut dhaif? Karena Imam Suyuti bilang ada dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq, tapi pas dicek bagian itu sudah hilang. Berarti cuma Imam Suyuti yang tahu. Tapi bagi saya cukup hasbunas Suyuti. Cukup bagi kita Imam Suyuti menjelaskan. Walaupun dalam manuskrip terbaru tidak ada. Yang pertama Allah ciptakan, wahai Jabir, adalah nur nabimu. Ya, itu hadisnya. Hadisnya apa? Dhaif. Tapi tidak semua hadis dhaif dibuang. Kenapa? Karena banyak dalil lain yang bisa kita pakai. Baik. Ada ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku cipta jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku. Yang paling pertama nyembah Allah siapa? Nur Muhammad SAW. Yang selalu menyembah Allah siapa? Nur Muhammad SAW. Oh, Rasulullah udah mati, kata si kawan. Ente nggak ngerti adab bersama Rasulullah. Kenapa dalam kisah Isra, hadis Bukhari, hadis Muslim, hadis-hadis yang sahih disebutkan, marartu bi qabri Musa wa huwa yusalli fi qabri. Itu lagi ngasih kaedah kepada orang yang jahil dan su'ul adab. Aku melewati kuburan Musa, kata beliau, dan aku lihat beliau sedang sholat dalam kuburnya. Nabi Musa udah meninggal belum? Udah. Tapi kok sholat di kubur? Lebih mulia Nabi Musa atau Nabi Muhammad SAW? Terus kok ada orang bilang, kita lagi ziarah nih, lagi ziarah di Raudhah. Haram ya haji, haram ya haji. Ente lihat gak orang begitu? Ada yang digituin gak? Sering digituin bawa jamaah. Ya. Haram ya haji. Teriak-teriak di depan makbarah Nabi SAW. Katuf ya, tuh qadmat. Dia udah mati. Ziarah ke Uhud, gitu juga ngomongnya. Bajunya kayaknya soleh, kayak baju wali. Tapi ngomongnya apa? La tatawassal ala Allah. Ambuat. Ya, tawassul sama orang mati. Jangan tawassul sama Muhammad. Muhammad sudah mati. Itu kalau bukanlah kita orang pendatang, kita pelototin deh itu. Ya. Tapi mungkin ada hikmahnya. Kalau makbarah baginda Rasulullah SAW di Jawa sama di Bali, kayaknya gak ada yang bisa ziarah juga kali. Barangkali itu hikmahnya. Cuma saya masih ingat Imam Malik dalam banyak riwayat yang disebutkan juga oleh Imam Qudhi'iyat, ketika ada orang bersuara tinggi di Masjid Nabawi, langsung beliau marah. Ughdud sautak. Suaramu pelanin. Di sampingmu ada Rasulullah SAW. Ternyata Imam Malik tidak hanya itu. Beliau kalau sudah jalan di pelataran haram, itu nggak berani pakai sendal, turun dari kudanya, turun dari onta dan kedelainya. Apa kata beliau? Mana pantas sang Malik jalan pakai sendal, pakai kuda, pakai onta, sedangkan di bawah kakinya ada baginda Rasulullah SAW terkubur jasadnya. Ada yang berani begitu? Paling dipindahin hotel aja marah. Ya, geser dikit aja ngamuk-ngamuk. Orang hari ini gak ada adabnya di tanah haram. Ini bukan belain orang travel ya. Orang travel kurang ajar kita sikat juga ya. Kita kasih tahu sama orang nih, jangan umroh sama dia, jangan umroh sama dia. Tapi hari ini orang-orang gak paham kondisi begitu banyak orang umroh. Betul-betul rumit. Rumit sekali. Udah panjer nih. Tahu-tahu ada yang ngambil. Ini ujian bagi orang umroh. Sekarang itu pergi umroh tuh gagah-gagahan, ditanya, hotel ente di mana? Oh, hotel ane di bawah Zamzam Tower. Kayaknya keren gitu ya. Antum tahu Sayyidina Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar? Kenal nggak sama dia? Enggak ya.
Samping kita Habib Utsman. Khalifah ketiga namanya Sayyidina Utsman. Hanya Habib Ahlus Sunnah yang ngasih nama anak Umar Utsman tuh. Kalau Habib yang ono enggak. Itu Sayyidina Abdullah Ibn Umar enggak berani nginep di tanah haram. Dia kalau nginep di mana? Di belakang Tan'im. Enggak ada orang tinggal situ, dia buat kemah sendiri di situ. Ditanya sama orang, "Ya Sayyidi, Tuan Guru, Tuan Sahabat Abdullah bin Umar, kenapa engkau tinggal dalam haram? Kan lebih dekat." Apa kata beliau? "Saya takut su'ul adab." Yang mau haji umroh, ya, ada yang mau berangkat minggu ini, minggu depan, hati-hati atuh. Ya. Tapi ini bukan belain orang travel, bukan. Allahumma sholli ala sayyidina. Tegang amat sih ya. Emang wajah saya menegangkan ya. Allahumma sholli ala sayyidina. Coba ikutin saya. Rabbi khalaq taha min nur tihi ihtiram fi ihtiram. Lanjut. bil ya muhtar antal amin antal amin. Lamma irtaqa baital ma'mur صلى إمام لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام وقد دنا من ربه باهر جليل الباهر جليل. Gak kuat suara saya. Gak kuat mau nangis sebenarnya. Karena setiap kali dengerin ini dengan Hayul Hadi, jantung saya kayak berdebar. Ini undangan Allah kepada sang kekasihnya. Diundang. Nadahu aqbil ya Mukhtar. Dia Allah Ta'ala menyeru memanggilnya sang Toha, sang Nur. Ya Mukhtar. Wahai yang terpilih. Ada yang dipilih, ini di atasnya lagi. Semua nabi itu dipilih. Tapi di antara yang dipilih, ada yang terpilih, itulah Mukhtar. Maka sang Mukhtar cuma satu. Antal amin. Engkaulah sang pemegang amanah alam semesta. Maka dalam qalbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa disebut Al-Amin? Bukan sekedar beliau pedagang yang jujur. Al-Amin pakai alif lam, itu menunjukkan alif lam jalaliyah, jamaliyah, kamaliyah, bahwa rahasia Ar-Rabb itu diturunkan semuanya kepada qalbu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dipanggil Antal Amin, Antal Amin. Ketika dipanggil irtaqa, lammartaqa, tatkala sang Mukhtar, sang Toha naik langit pertama, ketemu
kakek kita Nabi Adam. Langit kedua ketemu Nabi Isa, ketemu Nabi Yahya. Langit ketiga ketemu Nabi yang paling cakep, paling tampan, Nabi Yusuf. Terus langit keempat Nabi pengetahuan, Nabi Idris. Ternyata beliau sudah duluan masuk surga. Tapi beliau menyambut Rasulullah di langit keempat. Aslinya beliau sudah di surga. Jadi Rasulullah SAW ketika datang ke mihrab langitnya Allah, itu disambut Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Yusuf. Kayak tadi pengurus mau nyambut, tapi saya nggak pantas, saya bilang gitu. Saya doa, ya Allah turunkan hujan. Ya, tadi Pak Haji ini saksi. Jangan diarak-arak. Kenapa? Itu haknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Di pintu ada yang nyambut, di tiang ini ada yang nyambut, kan begitu? Ya, terus itu VIP-nya langit. Ya. Wali-wali Allah juga begitu. Kekasih-kekasih Allah juga begitu. Langit kelima ketemu Nabi yang jenggotnya paling panjang. Nabi siapa namanya? Nabi Harun. Yang jenggotnya panjang, oh ini ada nih ya. Ini masih kurang panjang ini. Ya, masih kurang sunnah dia. Ya. Panjang belum serius. Makanya saudaranya Nabi Musa alaihi salam ketika beliau pulang dari mi'rajnya. Nabi Musa mi'rajnya ngeliat nur doang. Beres, cukup. Itu mi'raj beliau. Melihat nur pingsan. Karena likulli nabiyyin Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Ketika lagi semangat-semangat begitu, ternyata umat Nabi Musa disesatkan oleh Dajjal. Sekelas Nabi Harun gak mampu menghadang. Terus antum mau ngelawan Dajjal sendiri. Pakai majelis gak cukup. Pakai rotib gak cukup. Gak cukup. Ada ilmu yang Allah simpan di kolbu Rasulullah SAW. Yang disimpan terus. Sebagaimana dulu disebutkan ya, oleh Imam Qadiyat dan hadisnya menurut saya hasan li ghairihi. Ketika Allah ciptakan nur. Nur itu ketika sempurna Allah kemudian terbitkan dalam tubuh Nabi Adam. Itulah yang disebut hak sujud. Ketika nur itu masuk ke dalam diri beliau. Tapi tanpa hulul, ittihad dan tanasuh. Dalam ilmu akidah, ini bukan hulul seperti masuknya air dalam gelas. Bukan ittihad nyatu. Nyatu seperti lingga dan yoni. Bukan juga reinkarnasi. Lalu apa? Min amri Rabbi. Hanya Allah yang tahu. Kita serahkan bagaimana prosesnya kepada Allah. Ketika nur itu masuk ke dalam diri Sayyidina Adam, itu yang menjelaskan sekelas Imam Ibnu Katsir percaya. Padahal beliau ini muridnya Ibnu Taimiyah, Imam Salafi. Dalam tafsir Ibnu Katsir dan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah 14 mujallad, beliau percaya bab itu. Lah kok ada orang yang sekarang baca kitab tafsir Ibnu Katsir tapi nggak percaya kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan kajian Nur Muhammad itu sama dengan Majusi. Orang kajian Nur Muhammad sama dengan Trinitas, ya salam. Nggak nyambung. Itu jangan-jangan kayaknya IQ-nya bermasalah ya. Ini kajian mungkin dianggap berat, padahal ini ringan. Buka sedikit hati dan pikiran, Allah kasih faham. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup tasdik di kolbu akan mudah terimanya. Nur berpindah dari Nabi Adam ke Nabi Syis, Nabi Idris, terus Nabi Nuh, terus sampai terakhir. Nur itu bernama Ahmad. Makanya Sayyidina Isa mengabarkan ismuhu Ahmad, surat Shaf.
Ketika dipilih, jadi Sayyidina Jibril diperintah oleh Allah, Jibril turun, cari di muka bumi makhluk yang paling pantas untuk menerima pancaran cahaya nur ini. Kelilinglah sampai ke Pulau Bali. Itu Sayyidina Jibril keliling, Pak, serius. Ke Pulau Jawa, ini banyak muka-muka Jawa, ini ternyata kampung Jawa ya. Ke Pulau Sumatera, semua masyarikil ardi wa magharibiha, kata Sayyidina Jibril, ya. Fattala'tu masyariqal ardi wa magharibiha. Aku kemudian mencari bumi baik yang timur ataupun barat, utara atau selatan. Tidak ada yang pantas untuk menerima pancaran ini kecuali ini zuriat Sayyidina Ismail dari Bani Kinanah, dari Bani Kinanah ke Bani Quraisy, Bani Quraisy ke Bani Abdul Muttalib, turunlah kepada Sayyidina Abdullah yang digerahi dengan Ibnu Dzabihain, anak dua orang yang akan disembelih tapi tidak jadi. Panjang ceritanya itu. Kalau Allah pilih, berarti ayahnya terpilih nggak? Maka mulai malam ini kalau nyebut Sayyid Abdullah pakai Sayyid, ya. Oh dia musyrik, emang ente tahu sejarahnya? Oh Nabi pernah mau ke sana minta ampun untuk mereka terus dilarang. Emang begitu riwayatnya? Emang cara memahami riwayat begitu? Riwayat itu kan ahad. Ahad atau ahad? Yang meriwayatkan nggak nyampe 10 orang. Sedangkan di Quran yang riwayatnya mutawatir, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ini kajian ahlu sunnah nih. Kami tidak akan siksa satu kaum sampai kami mengirim seorang rasul. Mana mungkin Sayyid Abdullah, Sayyidah Aminah, Sayyid Abdul Muttalib disiksa, dianggap musyrik cuma karena mereka tidak dapat dakwah. Maka Imamuna Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Baqillani, Imam Abu Mansur Al-Maturidi mengikut Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ijma' ulama ahlu sunnah mengatakan cuma satu sebagian, sirdima qalilah minal muhaddisin, sedikit saja ahli hadis, mereka sepakat mengatakan orang tua Nabi min ahlil fatrah. Disebut zamannya zaman kosong, maka tidak disebut kafir, tidak disebut mukmin. Ya, Huwal Mukhtar bin Mukhtar. Dari mana saya tahu kalimat ini? Ini Nabi mengatakan la tukhayyiruni la tufaddiluni ala Yunus bin Matta. Jangan kamu lebih-lebihkan aku dari Yunus bin Matta. Lalu beliau juga ditanya mengenai Nabi Yusuf. Apa kata beliau? Thayyib bin Thayyib, Fadil bin Fadil, Syarif bin Syarif. Begitu Rasulullah menyebut orang mulia, anak orang mulia, cucu orang mulia. Rasulullah membahasakan Bani Israel. Tapi beliau malu menyebut tentang sungkan. Ini tawaduknya baginda Rasulullah SAW. Maka qiyas aulawi, qiyas prioritas, qiyas lebih utama dalam ilmu akidah. Jika beliau menyebut Nabi terdahulu bin Syarif, bin Syarif, bin Syarif, anak orang mulia, beliau juga begitu. Nabi Yuna Muhammad Syarif, bin Syarif, bin Syarif, sampai ke atas Sayyidina Ismail, Sayyidina Ibrahim. Ya, jadi jangan lagi bilang orang tua Nabi musyrik, apalagi kafir, ya, apalagi bilang di neraka. Ini bisa terbang nih piring sama gelas. Ya. Ada syairnya belum selesai. Khawatir kepanjangan kalau jelasin bab ini ya. Tatkala naik irtaqa sampai puncaknya langit ke-6 Nabi Musa, langit ke-7 Nabi Ibrahim, semua Nabi alaihimus salatu wassalam. Di situ terjadi obrolan panjang. Itu Sayyidina Ibrahim yang bangun Ka'bah. Maka karena beliau yang bangun, beliau boleh sandar-sandaran di Ka'bah.
Ternyata di atas ada Ka'bah. Namanya Al-Baitul Ma'mur. Apa arti Al-Baitul Ma'mur? Rumah Allah yang sangatlah ramai. Siapa yang meramaikannya? Arwahul anbiya wal awliya wal malaikah. Cuma di hadis disebutkan setiap hari, ini harinya langit. Satu harinya langit 500 tahun kita. Setiap hari masuk malaikat 70.000 tawaf, tidak keluar sampai kiamat. Belum selesai tawafnya. Banyak gak tuh? Maka disebut ramai. Al-Baitul Ma'mur, bait rumah Allah, masjid yang ramai. Itu artinya Al-Baitul Ma'mur. Sayyidina Ibrahim lagi nongkrong di atas. Di langit ketujuh, nyandar di Ka'bahnya Al-Ma'mur. Terjadilah dialog. Nah, itulah kenapa kita sampai sekarang masih mesti menghormati maqam Ibrahim, telapak kaki Nabi Ibrahim yang ada di bumi. Itu tempat beliau duduk dengan, itu sama itu. Ya, cuma kita nggak boleh perjelas, segitu aja lah. Ya, tempat beliau walaupun kemudian di zaman Sayyidina Umar dan Utsman katanya dipugar, dimundurkan. Gak ada masalah, gak ada persoalan. Salah satu dialog baginda Rasulullah SAW dengan Sayyidina Ibrahim. Apa kata beliau? Marhaban ibni as-salih, marhaban nabiyyus salih. Selamat datang cucuku. Selamat datang wahai sang nabi. Nah, pertama status fisiknya dulu. Yang kedua status nubuatnya. Marhaban wahai nabi yang saleh. Baligh, sampaikan. Nah, ini antum dapat salam nih daripada Nabi Ibrahim. Aqri minni ummatakas salam. Sampaikan salamku Ibrahim, kata beliau, kepada umatmu. Maka saya bacakan hadis ini untuk mengingatkan kita bahwa semua yang hadir malam ini pernah dapat salam Sayyidina Ibrahim. Ya. Lalu beliau mengatakan, sampaikan kepada umatmu bahwa surga itu sangatlah subur. Tapi pohon dan buahnya belum lengkap. Lengkapilah dengan bahan-bahan dan biji-bijiannya, pohon-pohonnya. Apa itu? Qul, katakanlah kepada mereka, bacalah wahai umatku, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bacaan yang kita tahu sedari kecil, ternyata itu ilmu di langit ketujuh. Itu zikir yang diijazahkan Nabi Ibrahim di langit ke-7. Ijazahnya berat, bukan di Bali ijazahannya. Ijazahannya di mana? Di Al-Bait Al-Ma'mur. Saya punya sahib, orang Jawa Timur. Dia terkesan sekali waktu iktikaf di Masjid Nabawi. Ada seorang mursyid mentalkinkan zikir kepadanya. Dan sampai hari ini dia ingat. Maka dia tulis, ditalkinkan oleh gurunda mulia Syekhi Murabbi Ruhi bil Masjid. Di masjid mana? An-Nabawi. Masjid An-Nabawi. Masjid Nabi SAW. Kayaknya keren tuh ya. Ditalkin di masjid Nabi. Makanya orang kalau mau haji umroh kayaknya keren tuh. Nanti ngaji bersama dengan Ustadz Wayan di pelataran Masjid Nabawi. Ya, padahal di pelataran doang. Ya. Itu jualannya orang travel tuh. Di mana ijazahnya? Di Al-Baitul Ma'mur, langit ke-7. Mulai hari ini, malam ini, masih mau main-main dengan lafaz ini? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kok kurang satu? Kurangnya di mana?
Itu ijazah dari baginda Rasulullah SAW. Nabi ijazahkan lebih keren, walaupun di bumi, tapi pulang perang, pulang jihad. Waktu itu sahabat-sahabat Nabi zikirnya kenceng, la ilaha illallah, semuanya mabuk. Lalu Nabi memberikan ijazah zikir lembut. Kalian tidak memanggil yang tuli dan jauh, kalian memanggil yang sangat dekat. Berarti selama ini dibiarkan zikir keras, lalu diberi kurikulum zikir baru, zikir lembut. Tapi orang salah paham, dikira hadis ini larangan zikir keras, padahal bukan begitu. Lalu baginda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim mengatakan, ala audullukum ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah kalian saya ijazahin kanz? Kalau tadi kata Sayyidina Ibrahim, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah akbar, itu disebut pohon-pohon surga. Kalau ini lebih mulia dari pohon, disebut kanz. Kalau ada barang mulia disimpan di tempat yang terjaga, itu disebut dengan kanz, kanzun. Apa kata beliau? Maukah kalian aku kasih aset-aset termahal di surga? Semuanya jawab, bala ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW membacakan, dan mereka terkejut. Selama ini kami meremehkan kalimat ini, ternyata kalimat ini lebih mulia dari pohon surga. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mulai malam ini masih mau main-main dengan kalimat ini? Gak ada lagi ceritanya main-main. Orang itu jadi kekasih Allah bukan dengan zikir aneh-aneh. Zikirnya sederhana, tapi istiqomah pagi dan petang. Istiqomah mau tidur, istiqomah ketika tahajud, yang dibaca itu cukup. Subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allah akbar 100, la ilaha illallah 100, la haula wala quwwata 100 cukup. Nanti antum jadi miliarder surga. Mau? Makanya di tengah disebutkan, ya, disempurnakan dengan sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Kita tahu ini semua karena siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bagi saya, kalau orang sudah tahu adab, wajib sholawat. Jadi sholawat itu wajibnya di bab adab. Kalau sholat di bab fikih. Itu bedanya. Ya, sebelum sholat sudah ada adab belum? Ada. Itulah maksud saya mengatakan bahwa sholawat lebih wajib dari sholat. Lebih dulu. Allah sebelum menurunkan kewajiban sholat, sudah sholawat duluan. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Bukan berarti kalau antum sudah sholawat terus gak sholat, itu mah kurang IQ itu ya. Gak ada orang bermaksud begitu ya. Mana ada. Alhamdulillah dari, walaupun telat Habib, dari tahun 2004 alhamdulillah saya belajar dan mengajarkan akidah Ahlussunnah. Insya Allah kaidah-kaidahnya nggak akan dilanggar, ya. Insya Allah, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang memfitnah sana sini, antum kembalikan saja. Akidah saya kan Ahlussunnah, nggak mungkin melanggar itu. Berarti ada yang dipelesetin, gitu aja ya. Baik. Maka di tengah sebelum kita baca yang setelah irtaqa al-baital ma'mur, apa kata beliau? In rumta an tahza bil hur yaum az-ziham salli ala bahil anwar ainil yaqin. Jika engkau ingin dapat surga dan isinya surga apa? Rumah kalau nggak ada istri seru nggak Pak? Menangislah para jomblo. Di rumah, di kamar kita nggak ada istri kita gimana? Pulang-pulang nggak ada yang nungguin. Nggak enak banget. Ya, nggak enak banget bener. Bener Habib ya? Aneh minta takrir dari Habib. Di sorga
Dulu jangankan kita, Sayyidina Adam satu harinya surga kan 1000 tahun. Nunggu. Semua makanan ada. Apa yang kurang? Belahan hati, belahan jiwa. Maka Sayyidina Adam bergumam. Dalam bergumamnya beliau ketiduran. Itulah satu pertama dan terakhir tidur di surga. La nauma ba'dah. Setelah itu gak ada lagi tidur di surga. Udah selesai. Karena an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Dan la mauta fil jannah. Gak ada lagi mati di surga. Allah kemudian ciptakan dari tulang rusuknya, percaya atau tidak, ya. Allah ciptakan, jangankan dari tulang rusuk, dari air aja bisa, enggak. Lagi cuma tulang rusuk. Orang ini kok ribet hari ini, ya. Baca hadis tuh harus pakai penafsiran aneh-aneh, pendekatan sosiologis. Ya keren sih kalau di kampus, pendekatan apalagi tuh, gogis, macam-macam. Lama-lama jadi gerigis, nggak jelas. Hadisnya udah jelas. Kalau perempuan tercipta sama kayak kita yang sekarang. Tapi Sayyidatuna Hawa khuliqa min dhala'in. Jelas kalimatnya. Lain dengan an-nisa. An-nisa qad dhala'in atau qaddila. Kalau Sayyidatuna Hawa dari tulang rusuk itu jelas zahir hadisnya. Tapi perempuan seperti tulang rusuk, beda nggak? Maka di hadisnya ada min, ada kaf. Nggak usah ribet-ribet. Ini emang Nabi SAW memberikan panduan ilmu hakikat. Karena tidak ada satu huruf dari beliau kecuali ada satu makna yang berbeda. Ya, sinonimnya Rasulullah itu nggak sinonim. Contoh di Quran, laisa kamislihi, kaf dan misli itu lain Pak, dalam ilmu kerohanian jelas maknanya. Taib, ya. Sayyidina Adam pun dihibur dengan siapa? Sayyidatuna Hawa. Kenapa enggak langsung bidadari? Karena bidadari enggak pantas untuk Sayyidina Adam. Yang pantas yang satu jenis dengan dirinya. Bidadari itu, tenang ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu ini soleha, lebih cantik dari bidadari. Nanti, kalau sekarang mah keriput ya keriput, ya tambah umur ya kena gravitasi. Ada yang copot, gigi copot, ya, rahang turun. Di dunia wajar, karena tubuh ini bukan tubuh surgawi. Maka nanti di akhirat kita diberi tubuh baru. Rohnya masih roh yang lama. Karena perjalanannya jauh, coba. Di sini beda kelurahan jalan aja udah capek. Nanti kita jalan dari kubur terus padang mahsyar. Padang mahsyar itu berganti-ganti. Waduh, banyak panjang ceritanya. Nggak ada Grab di sana, nggak ada Maxim. Nggak ada Gojek, nggak ada apa tuh yang biru, Bluebird, nggak ada. Apalagi Garuda. Yang punya hak di sana, rajanya akhirat, yang menyebut dirinya ana sayyidu waladi Adam. Itu Nabi kan malu aja ngomong, raja akhirat tuh saya, gitu. Cuma beliau pakai bahasa halus. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Hadis Bukhari, Muslim, hadisnya pasti sahih. Akulah sang raja pemilik izin di akhirat. Pemilik izin. Kalau pemilik akhirat Allah. Apa kata beliau? Hatta Ibrahim, yang tadi kirim salam sama kalian, kata beliau, itu nggak boleh membantu umatnya kecuali dapat SIM dariku. Dapat surat, tanda tangan dulu Rasulullah SAW. Maka disebut sahib liwa'il hamdi. Sekelas Nabi Ibrahim gak dapat izin bantu istrinya, anaknya, umatnya kalau gak diizinkan baginda Rasulullah SAW. Pemberian izin itu bahasa Arabnya Al-Fatih. Apa arti Al-Fatih? Sang pembuka izin. Makanya ada namanya sholawat Al-Fatih. Dahsyat itu sholawat.
Maka beliau mengatakan, Anal Fatih, akulah sang Al-Fatih. Sallallahu alaihi wasallam. Silakan ambil ke guru-guru kita, ya, Habib Utsman, ke Ustadz Wayan, ke para habib, para syaikh, para mursyid, ijazah-ijazah sholawat ini. Ya. Kenapa saya tolong mengatakan begitu? Kami kan kesini sesekali aja. Yang mendidik umat ini kan para kiai, para habib tempatan. Maka ambil ilmu dari mereka, ya. Jangan euforia. Datang ustadz dari mana rame, ya. Mungkin menghibur diri ustadz. Kalau ustadz lokal jamaahnya dibagi-bagi, makanya nggak rame. Menghibur diri sebenarnya. Sampai hari ini kalau saya di Jakarta pun saya masih jaga beberapa majelis di dalam kota. Ada yang sekali, tapi nggak banyak. Cuma 3 masjid sebulan. Kadang-kadang cuma 2, kadang cuma 1. Yang penting keliling. Masa keluar-luar kota, dalam kota enggak, kan gitu. Apa kata beliau di sini? Jika engkau ingin dapat surga dan isinya, termasuk sang kekasih, Hur Ain dan ratu-ratunya, bukan dengan cara ngebom orang. Ya, apa kalimatnya di sini? Sholli ala bahil anwar. Mau nikahin 72 bidadari? Mau? Semuanya pengen poligami nih ya. Maaf ibu-ibu ya, nanti bu, nanti di sana ya. Mumpung masih bisa cemburu, bu, cemburu di sini, di sono nggak ada cemburu lagi. Jadi ternyata orang kalau sering sholawatan nggak jadi ekstrim, nggak mau jalan pintas yang konyol. Ingin menikahi 72 bidadari bukan dengan membunuh hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang belum kita dakwahi, yang belum kita sentuh hatinya. Kalau ingin 72 bidadari, bersolawatlah kepada yang megang kunci. Siapa yang megang kunci? Nah, disebut namanya di sini, Bahil Anwar, yang cahayanya betul membahana, yang cahayanya gilang gemilang, cahayanya memancar sampai ke seluruh penjuru. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi gimana? Mau dapat 72 bidadari? Mau? Sholawat tiap hari. Ya. Sholawat tiap hari. Dan beberapa orang diizinkan Allah di alam bawah sadarnya mimpi atau antara mimpi dan tidak. Ruhnya kadang-kadang Allah lempar sesaat. Itulah mi'rajnya kekasih Allah masuk ke surga. Ruhnya aja. Ntar dia udah ngelihat, loh tuh istrimu. Tuh hurainmu, tuh nanti rumahmu di situ. Dulu enak, sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar, kata Nabi Muhammad SAW, saya terbang dengan Jibril, lama sekali muterin surga. Belum sampai jauh, tapi rasanya sudah sangat luas sekali. Kata Sayyidina Jibril, ya Muhammad, ini baru kebunnya istana Abu Bakar, baru kebunnya. Kalau puri-puri Bali itu kan ada apa namanya depannya itu, depan, tengah atau apa? Nah itu, di sana lebih canggih, lebih canggih. Baru kebun, belum masuk gerbang, belum serambi, apalagi jeroannya, belum. Kata Sayyidina Jibril, wahai Muhammad, ini belum semua kebunnya Abu Bakar yang kita kunjungi. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, enak, dulu ada Rasulullah yang ngabarin. Tapi nggak usah khawatir, ya. Setiap masa ada kekasih-kekasih Allah yang ruhaninya Allah perjalankan. Di Malang itu ada seorang Habib, mungkin sudah tahu sebagian namanya,
saya sembunyikan saja. Beliau rohaninya merasa diajarkan sang baginda. Rohaninya merasa diperjalankan ke surga, ke neraka. Saya punya mursyid beberapa sama. Mursyid di Naqsyabandiyah, di Ba'lawiyah, di Idrisiyah, di Samaniyah, di Khidiriyah, Al-Muhammad. Rata-rata ngalamin itu. Ada yang sesaat, ada yang bersaat-saat. Ngalamin apa? Rohaninya diperjalankan. Tapi tidak pakai tubuh, hanya pakai ruhani. Hanya pakai ruhani. Ya. Jamaah yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Jadi supaya kita ini ruhaninya juga Isra dan Mi'raj. Isra itu dengan zikir, Mi'raj itu dengan sholawat. Ya. Kalau Nabi Musa masih sholat di kuburnya, masa Nabi Muhammad enggak? Kalau Nabi Musa masih boleh pindah-pindah dari kuburnya ke Baitul Maqdis lalu pindah ke langit ke-6, masa Nabi Muhammad enggak nyapa, enggak menjawab sapaan umatnya? Itu maksud hadis Sahih Bukhari dibacakan. Maka karena kita enggak semua sanggup punya waktu membaca Sahih Bukhari, diringkas dalam syair, diringkas dalam rotib, diringkas di dalam berjanji, dalam maulid habsyi, simtidura, semuanya. Supaya kerinduan itu tetap ada. Ya. Nah, maka ketika disebut kajian ini enggak akan terasa oleh antum semua kecuali dimulai dengan kajian Nur Muhammad SAW. Ayo sama-sama. Lagi kita baca dari awal. Rabbi khalaq Taha min nur fi ihtiram nadahu مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام لما ارتقى بيت المعمور صلى إمام وقد دنا من ربه بهي الجليل البهي الجليل. Syukran. Saya nggak sanggup lagi nerusin, segitu aja ya. Jam berapa nih? Takut hujan di dalam, kalau tadi hujan di luar. Ya. Nanti ceramahnya nangis doang. Ya. Kita beruntung di akhir zaman. Syair-syair ini hanya di negeri ini yang boleh dilantunkan di masjid-masjid besar. Hanya di negeri ini. Hatta di Bali yang katanya minoritas kita pun diizinkan. Nikmat apa lagi yang tidak kita syukuri? Di tempat lahirnya baginda Rasulullah SAW. Coba para penasyid kita berdendang di Masjidil Haram. Siap-siap ya ditangkap. Tapi kalau umur panjang, mau umur panjang, terima tugas bersolawat. Terima tugas
bersolawat. Solawat itu tugas supaya orang tidak suntuk hiburannya mengenang sang baginda. Kalau orang galau dengerin lagu galau tambah sakit hati. Tapi antum kalau rindu, patah hati, diputus cinta, solawat baca Rabbi Kholaq, saya pastikan kolbunya sembuh. Kolbunya sembuh. Saya setiap kali kesel sama orang, saya solawat. Hilang keselnya. Maka orang-orang yang gampang kesel, gampang marah-marah itu, gampang ngamuk-ngamuk itu, mungkin solawatnya belum masuk ke relung hatinya. Ya. Kita dakwahkan solawat, tapi tidak hanya solawat, jelaskan isinya. Maka saya bukan mau memerintah para asatis dan habaib, cuma titip, tolong jelaskan rahasia-rahasia solawat, rotib-rotib, hizib-hizib kepada umat, supaya mereka tidak baca solawat, baca rotib, baca zikir-zikir seperti ahlul kitab terdahulu. Kal himar yahmilu asfara, seperti binatang, ya, binatang apa namanya, himar, ya, dia dipikulkan kitab yang berat tapi tidak tahu apa yang dipikul. Kenapa tidak disebut di situ onta? Karena onta lebih mulia dari himar. Kenapa bukan kuda? Kuda lebih mahal lagi. Disebut yang paling hina di situ yaitu himar, paling rendah derajatnya. Orang-orang yang hanya membaca tidak memaknai, tidak mesti tahu nahwu sorob, nanti sarap kepala antum. Cukup pahami maknanya. Di situ kita kemudian akan merasakan nikmat sholawat, ya. Insya Allah, ya. Nanti sholawat itu akan dikembalikan Allah ke tempat lahirnya orang yang kita sebut ahlil musalla. Marhaban bi ahlil musalla. Siapa yang disebut musola? Musola itu bukan musola, tempat sholat. Ahlul musola, orang sosok yang senantiasa kami solawati namanya. Rumput hijau telah Allah kembalikan bulan Januari lalu. Karena hujan. Solawat ini Allah akan kembalikan. Kalau bersolawatnya penuh syahdu, matanya bisa berkaca-kaca, bahkan air matanya mengalir. Lama-lama air hujan mata ini akan mengalir ke sana. Kenapa? Karena hari ini di negeri kita alhamdulillah banyak zuriatnya. Lebih banyak dari Yaman. Tanya sama Habib. Ulamanya, pesantrennya lebih banyak dari Yaman. Lebih banyak dari Mesir. Di Mesir nggak ada pesantren. Adanya madrasah. Coba tanya yang tamat Mesir. Pesantren, pusat-pusat kajian keislaman terbesar hari ini negeri kita. Indonesia. Masa antum gak bersyukur sama negeri ini? Ya, udah jangan bikin rusuh lagi. Syukuri aja, dakwah kemana-mana dengan rasa syukur. Nanti orang akan melihat, oh Islam itu adem. Gak perlu kita berbuat supaya orang ngomong. Cukup kita berbuat supaya ahlul musalla, orang zat yang kita salawati terus mengatakan umatku, umatku. Jadi kalau antum salawat, Nabi jawab ummati, ummati. Nanti beberapa orang dengar itu dengan ruhaninya. Terakhir oleh-oleh dari guru saya. Salah satu mursyid yang mengajarkan saya zikir khafi, zikir qalb. Apa kata beliau? Ketika ruhaniku Allah naikkan, diundang ke sana, aku mendengar solawat. Solawat apa yang Tuan Guru Syekh dengar? Saya tanya. Solawat yang aku dengar, solawat An-Nuril Mubin. Itu didendangkan oleh orang-orang yang ada di sana, entah malaikat, ya, entah arwah, kata beliau. Entah malaikat, entah arwah. Ketika ada kekasih Allah dipanggil ke sana, diundang, itu disambutnya pakai solawat. Inilah kenapa kita, kalau ada ulama datang, kita sambut dengan solawat. Karena ini yang disebut Abah Guru kumpul tadi. Haqaiqul awliya Rasulullah. Hakikatnya para kekasih Allah, ulama-ulama pewaris ilmu kenabian. Mereka nurnya Rasulullah SAW. Bukan mereka Rasulullah, tapi dalam diri mereka ada nur
Rasulullah, maka disambut dengan kalimat tola al-badru alaina, walaupun mereka bukanlah al-badru, tapi nur al-badr ada di kolbunya. Apa salawat yang didengar guru saya itu? Salawat an-nuril mubin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursali wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadikan ini sholawat penutup majlis. Saya kalau nutup majlis pakai sholawat ini. Ya, ajaztukum jami'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Karim ya Azim ya Azim azim salatana ala habibikal Mustafa. Allahumma azim salatana ala habibikal Mustafa. Allahumma azim salatana ala Taha. Allahumma azim salatana ala Sayyidina Mukhtar. Ya Allah, meskipun salawat kami masih belum selaras antara kolbu, pikiran dan hati, tapi izinkan ya Allah malam ini ya Allah, Engkau tetap besarkan salawat kami sehingga sampai kepada Sang Baginda. Dan izinkan ya Allah beliau menjawab dengan mengatakan ummati, umatku, umatku. Adrikna ya Sayyidana ya Rasul. Ya Rasulullah, jika kami mendapati masalah di dunia dan di akhirat, masalah sakaratul maut, masalah mungkar dan nakir, masalah di padang mahsyar, masalah kami dihisab dan di mizan di sirat, masalah kami antri di depan surgamu ya Allah, maka ya Rasulullah, adrikna ya Rasulullah, tolong ambil tangan kami wahai baginda Rasul, tarik kami ke barisan Engkau wahai Rasul, izinkan kami berada di belakang Engkau wahai Rasulullah, meskipun di belakang sahabat-sahabat Engkau, belakang wali-wali Engkau ya Allah. Allahumma ya Allah, balligh salatana wa salamana ala habibik. Izinkan ya Allah, sampaikan salam cinta kami, salam rindu kami, salam kami yang tidak berarti apa-apa ya Allah, kepada kekasih Engkau ya Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Nur. Wahai Sang Pemilik cahaya, wahai yang menciptakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terbitkan cahaya itu ya Allah di dalam kalbu kami, sehingga malam ini ya Allah, hati kami yang keras ya Allah, hati kami yang keras ya Allah menjadi lembut ya Allah, hati yang belum tersentuh menyebut namanya ya Allah bisa merindukannya ya Allah, hati yang belum mampu merasakan getaran namanya, Engkau izinkan mengalir air mata kerinduan ya Allah. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, hati kami berubah-ubah ya Allah. Hari ini, malam ini kami bersolawat, tapi sesaat lagi mungkin kami lupa ya Allah. Tetapkan hati kami merindui baginda Rasulullah SAW. Dan izinkan ya Allah, ketika malaikat maut menjemput, Israel datang mencabut, kami ditemani ruhani Rasulullah SAW. Ikhtim lana ya Allah bihusnil khatimah. Tutuplah nyawa kami, regangkan ruh kami dan jiwa dan tubuh yang batin kami ya Allah, dengan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Panjangkan umur kami dalam cintanya ya Allah, dalam berjuang menghidupkan sunnahnya ya Allah. Allahumma ya Allah, terakhir ya Allah, jika kami menyimpang ya Allah, jika kami tersesat ya Allah,
maka tegurlah kami dengan kelembutan rahmat-Mu ya Allah. Tariklah kami dengan latif-Mu ya Allah. Tariklah kami dengan rahmat Nabi-Mu ya Allah. Jangan tegur kami dengan keagungan keperkasaan Engkau ya Allah. Jangan tegur kami dengan penyakit, dengan azab dan siksaan ya Allah. Tegur kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Istajib da'watina bisirril Fatihah.